Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat sama-sama kembali bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu untuk merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau boleh menganugerahkan kami hari yang baru Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan. Kami bisa bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh berikan hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti dan nantinya juga dapat melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu yang berbicara, kiranya Engkau boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya akan memberikan judul Kebangkitan Yesus itu Nyata. Pasti kita semua pernah mengalami yang namanya satu keraguan yang dahsyat. Namun seketika itu juga kayak tiba-tiba hilang gitu. Karena ternyata itu hanya berasal dari pikiran kita saja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin itu hanya berasal dari ketidakyakinan kita semata. Nah, demikian pula hal inilah juga yang sebenarnya juga pernah dialami oleh salah satu murid Yesus. Mari kita perhatikan dengan sesama bacaan kita pada hari ini, yang diambil dari Yohanes 20, ayat 19 sampai 31. Namun saya akan mengambil di ayat yang ke-24 hingga 29. Selebihnya saya harap Bapak Ibu Saudara-saudara dapat membacanya secara pribadi di tempat masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan atas kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya yakin kita sudah cukup sering mendengarnya. Bagian ini sangat menyentuh sisi kemanusiaan dari diri kita, yaitu saat kita melalui keraguan di dalam iman. Kita sering mengenal Thomas sebagai Thomas si peragu, tetapi mari kita lihat lebih dalam. Thomas pada saat itu, dia bukan yang nggak mau percaya, Bapak Ibu Saudara, tapi dia pernah terluka. Dia telah kehilangan Tuhannya, dia telah kehilangan gurunya, dan harapannya. Dia tidak ingin dikuasai lagi oleh harapan-harapan palsu. Oleh sebab itu, kurang lebih dia berkata kayak gini, "Sebelum aku lihat bekas paku itu dan mencucukkan jariku, aku nggak percaya." Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah kita juga berada di posisi demikian? Kita seringkali mendengar kebaikan Tuhan. Seringkali kita mendengar bahwa Tuhan pastilah akan memberkati anak-anaknya. Kan tetapi kenyataan hidup yang menghimpit kita sebagai orang percaya, akhirnya buat kita bertanya dalam hati, katanya engkau itu Allah yang hidup Tuhan.
Tapi kok kenapa aku merasakan itu dalam hidup? Sakit Tuhan. Di dalam duka, pergumulan, kesendirian. Terkadang keraguan itu muncul bukan karena kita melawan Tuhan, tapi karena hati kita begitu down dan begitu hancur. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus tidak membiarkan Thomas dalam keraguan. Demikian juga kita. Apa Alkitab katakan? 8 hari kemudian, Yesus datang. Ia tidak marah. Ia tidak menegur dengan keras. Ia datang secara pribadi dan berkata kepada Thomas, taruh jarimu di sini. Dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu Saudara, respon Thomas begitu jelas, memiliki kelegaan yang amat mendalam di sana. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu adalah sebuah pengakuan iman yang mendalam dan sangat personal. Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhanku, pribadi yang dia kenal, yang dia kasihi. Dan kini hidup kembali bersama dengan dia, bahkan di hadapannya. Kebangkitan Yesus membuka mata iman Thomas dan membawa dia pada iman yang sejati. Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya fakta sejarah saja, melainkan kebangkitan Yesus itu adalah sebuah perjumpaan. Dia hidup, dan dia hidup untuk menjawab semua keraguan kita. Ia hadir untuk menyentuh hati kita yang remuk, dan untuk memulihkan iman kita yang rapuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus juga berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Hal ini adalah sebuah pesan pengharapan bagi kita semua. Kita memang tidak melihat Yesus secara fisik seperti Thomas, tapi kita dipanggil untuk percaya. Bukan karena kita melihat dengan mata, tapi karena hati kita yang sudah dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Kita orang percaya yang telah melihat karyanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam anugerah pengampunan yang kita terima. Di dalam kekuatan untuk bertahan ketika kita nyaris menyerah. Dan juga di dalam kedamaian hidup yang sudah Ia berikan bagi kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu nyata. Dia bukan sekedar tokoh sejarah, bukan hanya kenangan masa lalu. Dia hidup dan berkarya hingga sekarang. Ia juga hadir di tengah umatnya, menyapa setiap orang yang ragu, yang letih, yang patah hati. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membuka hati untuk menerima Dia. Izinkanlah Yesus yang sudah bangkit itu untuk menjamah hati dan membangkitkan iman kita kembali. Saksikanlah kebangkitannya melalui kehidupan kita yang beriman penuh kepadanya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba sudah selesai berbicara. Kiranya Engkau boleh menanamkan firman ini dalam hati kami masing-masing. Dan kiranya Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk iman yang sudah Kau tanamkan bagi kami. Dan biarlah kami tetap terus menumbuhkan iman itu hari demi hari. Terus percaya di tengah kehidupan yang semakin meragukan Engkau. Namun Tuhan tolong berikan kami kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hari kami ke dalam tangan Tuhan. Amin.